Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nurwardana dengan NIM 202100895. Di sini saya akan presentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Efek dari Gaya Hidup, Literasi Keuangan, dan Motivasi Menabung terhadap Pengelolaan Keuangan Tenaga Kerja Muda. Pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Sri Hermuningsi, MM, CFE, dan Rizal Rinova, SE, MM. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Keterampilan manajemen keuangan menjadi bagian penting dari setiap kehidupan. Pengelolaan keuangan tidak lagi diperuntukkan bagi lembaga keuangan dunia usaha, namun juga digunakan untuk mengelola pengelolaan keuangan seseorang. Karena dalam aktivitas seorang berkaitan dengan keuangan, baik untuk menjunjung kebutuhan primer maupun sekunder. Keputusan keuangan pada masa tenaga kerja muda memiliki konsekuensi seumur hidup, membekali generasi muda dengan alat untuk pengelolaan keuangan mereka secara efektif untuk membantu mereka menghindari dari siklus utang dan ketidaknyamanan ekonomi hingga dewasa, sehingga memberi generasi muda landasan untuk membangun masa depan keuangan yang nyaman. Data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa generasi Z memiliki posisi pertama terbanyak dibandingkan generasi lainnya, dan generasi ini memasuki lingkungan kerja. Generasi Z tergolong penduduk yang lahir pada rentang tahun 1997 sampai 2012, menempati komposisi tertinggi dengan presentasi mencapai 75,49 jiwa atau 27,94% dari total populasi 270,2 juta jiwa. Di Indonesia, lapangan kerja muda diisi oleh tenaga kerja muda generasi Z yang juga diprediksi akan mendominasi angkatan kerja. Manajemen keuangan memungkinkan pekerja muda untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai kondisi keuangan mereka, sehingga mendukung perkembangan karir dan kehidupan lancar. Memahami pengelolaan keuangan tenaga kerja berarti pekerja muda akan mengetahui seluruh aset yang dimiliki, semua hutang, usaha, dan perkiraan keuangan yang akan bergulir setiap bulan sebagai pendataan. Dengan demikian, hal ini memiliki pengaruh besar terhadap pemahaman posisi keuangan dan memungkinkan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih akurat. Perilaku ini berdampak pada cara pengelolaan keuangan individu yang seringkali menjadi faktor penentu dalam pengelolaan. Namun jarang sekali pekerja muda yang menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang terjadi di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya pengeluaran dibandingkan pendapatan, dan seringkali terjebak pada kondisi semakin besar pendapatan maka semakin besar pula pengeluaran. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh dari gaya hidup dengan pengelolaan keuangan tenaga kerja muda. Yang kedua ada bagaimana pengaruh literasi keuangan dengan pengelolaan keuangan tenaga kerja muda. Yang ketiga ada bagaimana pengaruh dari motivasi menabung dengan pengelolaan keuangan tenaga kerja muda. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Jadi yang pertama, tujuan penelitian itu untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari gaya hidup dengan pengelolaan keuangan tenaga kerja muda. Yang kedua, ada untuk menguji dan menganalisis pengaruh dan literasi keuangan dengan pengelolaan keuangan tenaga kerja muda. Yang ketiga, ada untuk menguji dan menganalisis pengaruh dan motivasi menabung dengan pengelolaan keuangan tenaga kerja muda. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Manajemen keuangan diartikan sebagai perilaku dan persepsi tentang bagaimana keuangan dikelola. Untuk saat ini, pengelolaan keuangan mahasiswa mengacu pada perilaku dan persepsi bagaimana mahasiswa mengelola keuangan dan menangani uangnya selama masa studi.
Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari yang patut dijalani oleh suatu kelompok sosial di tengah masyarakat sesuai norma dan agamanya. Pada umumnya, gaya hidup dipengaruhi oleh cara pandang kehidupan setiap orang, baik terhadap pedoman hidup, tujuan hidup, dasar hidup, kawan, dan lawan hidup. Dalam disiplin ilmu sosial, pendefinisian konsep abstrak sangat penting agar konsep tersebut dapat dioperasionalkan atau diukur. Namun, sepertinya banyak literasi mengenai literasi keuangan yang kurang memberikan definisi yang jelas tentang literasi keuangan itu sendiri. Persoalan keuangan tidak pernah stabil, terutama di kalangan mahasiswa. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah suatu keahlian dan pengetahuan seseorang yang dibutuhkan oleh setiap individu dalam manajemenkan keuangan yang mencakup perancangan atau pengelolaan, evaluasi, dan memiliki tujuan untuk mencapai tujuan tertentu agar dapat terhindar dari berbagai resiko yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pendidikan keuangan didefinisikan sebagai proses di mana konsumen atau investor keuangan meningkatkan pemahaman mereka tentang produk dan konsep keuangan, dan melalui informasi, instruksi, dan atau nasihat objektif, mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri untuk menjadi lebih sadar akan resiko dan resiko keuangan. Peluang untuk membuat pilihan yang tepat, mengetahui kemana harus mencari bantuan, dan mengambil tindakan efektif lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan finansial mereka. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Di sini ada 3 pengembangan hipotesis. Yang pertama, pada pengaruh gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda memiliki pengaruh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nah, yang kedua ada pada pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda memiliki pengaruh dengan nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dan yang ketiga ada pada pengaruh dan motivasi menabung dengan pengelolaan keuangan tenaga kerja muda memiliki pengaruh dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,5. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Dari data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Saya menggunakan kuesioner untuk menyebarkan kepada responden. Pengumpulan data ini dilakukan dengan membagikan kuesioner angket secara online, yaitu dengan melalui pengisian lewat Google Form kepada responden tenaga kerja muda di Umbul Harjo. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hipotesis pertama, pengaruh gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda. Jadi, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam variabel gaya hidup mempengaruhi pengelolaan keuangan tenaga kerja muda yang dimana memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam gaya hidup dari anak muda lebih cenderung sulit dalam mengatur keuangan dan terlihat lebih boros dalam pengelolaannya. Namun dalam hal ini para tenaga kerja muda memiliki inisiatif yang lebih baik dalam memanajemenkan keuangan dan menata masa tua. Gaya hidup mereka juga lebih mengutamakan penampilan bergaya sehingga lebih terlihat sulit, dan dibalik itu mereka juga mempunyai pemikiran dan masa depan mereka dengan menabung, membeli peralatan yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka sehingga dapat disebutkan mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. Selanjutnya hasil penelitian hipotesis 2, pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dalam literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda dengan nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan tenaga kerja muda dalam mengelola keuangan sudah lebih baik.
Mayoritas responden dalam penelitian ini memperhatikan kemampuan pengelolaan yang baik. Meski banyak pernyataan yang dilontarkan responden, terjadi kesepakatan di antara mayoritas responden bahwa individu harus memiliki pengetahuan dan pemahaman literasi keuangan yang baik untuk masa kini dan untuk masa depan. Landasan yang kuat dalam literasi keuangan diperlukan untuk pengelolaan uang yang efektif. Tujuannya adalah untuk menaikkan kesejahteraan finansial tenaga kerja muda serta pengelolaan keuangan yang baik dan literasi yang baik. Selanjutnya, hasil penelitian hipotesis 3. Pengaruh motivasi menabung terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi menabung berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda dengan nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dalam hal ini bahwa para tenaga kerja muda memiliki motivasi yang besar dalam menabung untuk keperluan yang mereka impikan seperti membeli rumah, kendaraan, dan keperluan investasi dalam masa depan. Dalam pengelolaan keuangan, para tenaga kerja muda seringkali menabung untuk keperluan lebih penting sehingga mereka lebih termotivasi dalam menabung. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa para tenaga kerja muda pada saat ini lebih fokus terhadap pembelian barang atau kebutuhan yang lebih berguna dengan jumlah uang yang sangat banyak, sehingga salah satu caranya yaitu dengan menabung dari hasil upah yang telah didapatkan agar mereka mampu membeli barang dan memiliki nominal yang lebih besar dari upah mereka. Selanjutnya kesimpulan dari skripsi saya. Pada pengaruh dari gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan, tenaga kerja muda memiliki pengaruh dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil juga disimpulkan bahwa dalam gaya hidup dari anak muda lebih cenderung sulit dalam mengatur keuangan dan terlihat lebih boros dalam pengelolaannya. Adapun pada pengaruh dari motivasi menabung dengan pengelolaan keuangan terhadap tenaga kerja muda memiliki pengaruh dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Adapun pada pengaruh dari literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda memiliki pengaruh dengan nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Demikian itulah hasil dari presentasi ujian skripsi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen penguji saya, dosen pembimbing saya, dan keluarga besar yang telah mendukung saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.